Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kartini yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kelompok kami agar dapat mempresentasikan hasil diskusi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas reformasi masa Presiden Jokowi periode pertama. Yang pertama ada reformasi tentang birokrasi dan BUMN. Yang kedua ada reformasi tentang ekonomi. Yang ketiga ada reformasi pendidikan, sosial, dan teknologi. Yang keempat ada reformasi politik. Yang kelima ada reformasi hukum dan militer. Yang keenam ada reformasi tentang pers. Seperti apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Beriana Pumala Dewi dari nomor absen 7 selaku moderator. Saya Zuldan Oyama nomor absen 36. Saya Ayunin Diabramesti nomor absen 6. Saya Zazandra Ramadhani nomor absen 11. Saya Jiha Sabrina Trisnawati nomor absen 21. Saya Rasya Fikri Maulana nomor absen 29. Pertama adalah reformasi birokrasi. Presiden Jokowi fokus pada pembenahan birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan melayani masyarakat. Beberapa langkah reformasi yang dilakukan antara lain adalah penyederhanaan perizinan melalui program online single submission. Pemerintah menyederhanakan proses perizinan investasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, ease of doing business di Indonesia. Yang kedua adalah efisiensi birokrasi. Jokowi mendorong pengurangan jenjang birokrasi yang terlalu panjang dengan memangkas eselonisasi dari 4 menjadi 2 tingkat, terutama di kementerian dan lembaga. Lalu yang kedua adalah digitalisasi layanan publik. Pemerintah mulai menerapkan teknologi digital dalam berbagai layanan publik seperti pembuatan KTP elektronik, SIM, hingga pembayaran pajak. Lalu ada reformasi ASN, aparatur sipil negara. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan, rekrutmen berbasis merit, dan penerapan sistem e-government untuk meningkatkan akuntabilitas. Lalu ada pelayanan publik berbasis teknologi. Jokowi mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, termasuk penerapan layanan online di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lalu selanjutnya adalah reformasi BUMN. Reformasi BUMN yang dilakukan pada pemerintahan Jokowi bertujuan untuk meningkatkan kerja dan efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara agar dapat bersaing di kancah global. Beberapa langkah reformasi antara lain adalah peningkatan sinergi BUMN. Jokowi mendukung BUMN untuk bersinergi baik dalam bentuk kerjasama, proyek maupun pembentukan holding BUMN di sektor tertentu seperti energi, keuangan, dan pertambangan. Lalu adalah perbaikan tata kelola, good corporate governance, yaitu pemerintah menerapkan sistem pengawasan dan pengelolaan yang lebih transparan di BUMN untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu ada restrukturisasi BUMN. Beberapa BUMN yang tidak efisien dilakukan perampingan atau merger untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi beban keuangan negara. Lalu adalah proyek strategis nasional atau disebut PSN. Pemerintah melibatkan BUMN dalam pelaksanaan proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan juga kereta api. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pemerataan wilayah. Lalu yang terakhir ada peningkatan daya saing global. Jokowi terus mendorong BUMN untuk tidak hanya fokus pada dasar domestik, tetapi juga memperluas operasi ke pasar internasional melalui ekspansi bisnis. Yang kedua ada reformasi ekonomi. Latar belakang dari reformasi ekonomi ini, yang pertama ada kondisi awal ekonomi Indonesia saat itu mengalami tantangan berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi global, defisit transaksi yang berjalan tinggi, dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Yang kedua, visi Jokowi, meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menciptakan pemerataan pembangunan melalui transformasi struktural ekonomi. Yang ketiga, ada tantangan utama. Yang pertama yaitu tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ketergantungan pada bahan mentah. Yang ketiga, ada inefisiensi birokrasi dan investasi yang terhambat regulasi.
Yang selanjutnya ada arah kebijakan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur strategi untuk mendukung konektivitas nasional dan efisiensi ekonomi. Yang kedua, reformasi regulasi, penyederhanaan izin investasi melalui deregulasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mendukung industrialisasi. Yang keempat, ada diversifikasi ekonomi, meninggalkan ketergantungan pada sektor komoditas menuju sektor manufaktur dan jasa. Yang kelima, ada pemberdayaan daerah, mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan transfer ke daerah dan dana desa. Yang selanjutnya ada kebijakan-kebijakan penting. Yang pertama, ada pembangunan infrastruktur. Proyek strategis nasional atau PSN termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Contohnya pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Yang kedua, ada paket kebijakan ekonomi. Yang pertama itu peluncuran 16 paket kebijakan ekonomi yang mencakup deregulasi, insentif pajak, dan penyederhanaan prosedur investasi. Yang ketiga, ada reformasi bahan bakar minyak atau BBM, penghapusan subsidi BBM secara bertahap untuk mengalokasi anggaran ke sektor produktif. Yang keempat, ada penguatan investasi, pendirian lembaga online single submission atau OSS untuk mempermudah investasi. Yang kelima, ada reformasi pajak, program amnesti pajak 2016 sampai 2017 untuk meningkatkan basis pajak negara. Yang keenam, ada dana desa, alokasi anggaran signifikan untuk meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan. Yang keempat, ada tantangan. Yang pertama, penolakan publik. Penghapusan subsidi BBM menimbulkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Yang kedua, ada proyek infrastruktur. Kritik atas pembengkakan utang luar negeri untuk mendanai pembangunan. Yang selanjutnya ada regulasi dan birokrasi. Beberapa deregulasi dianggap kurang efektif karena implementasi yang lambat. Selanjutnya ada ketimpangan sosial. Meskipun ekonomi tumbuh, disparitas sosial ekonomi masih menjadi masalah. Yang selanjutnya ada lingkungan. Kritik terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan. Yang selanjutnya ada hasil reformasi. Pertama, pembangunan infrastruktur. Terciptanya konektivitas yang lebih baik di wilayah-wilayah terpencil mendukung efisiensi logistik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi stabil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% meskipun terjadi perlambatan global. Yang ketiga, ada investasi. Peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, meningkatkan pembangunan di desa dan kota. Yang selanjutnya ada peningkatan desa. Pembangunan dana desa membantu pengurangan kemiskinan di pedesaan. Selanjutnya ada kemajuan logistik. Indeks performa logistik Indonesia meningkat dari 53 pada tahun 2014 menjadi 46 pada tahun 2018. Yang terakhir ada kesimpulan, reformasi ekonomi pada masa Presiden Joko Widodo periode pertama berhasil membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi. Meskipun beberapa kebijakan menjadi masalah dalam menghadapi kritik, hasilnya menunjukkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia, terutama dalam konektivitas, efisiensi, dan pemerataan pembangunan. Namun, tantangan terkait ketimpangan sosial dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan di periode berikutnya. Masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019 ditandai dengan berbagai reformasi penting dalam bidang sosial, pendidikan, dan teknologi. Di bidang pendidikan, salah satu langkah utama adalah peluncuran program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada siswa untuk membantu meringankan biaya pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menghapus ujian nasional sebagai syarat kelulusan yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada siswa dan memberikan ruang bagi metode evaluasi yang lebih beragam. Untuk meningkatkan kualitas pelajaran, pemerintah juga fokus pada pelatihan dan sertifikasi guru agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar. Di sisi teknologi, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur seperti Science and Technopark di berbagai daerah untuk mendorong inovasi dan penelitian. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem digitalisasi layanan publik
yang membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dukungan terhadap startup teknologi juga diberikan melalui program inkubasi yang membantu generasi muda untuk berwirausaha. Reformasi sosial juga menjadi perhatian utama. Program Keluarga Harapan atau PKH diluncurkan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu dengan syarat tertentu, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi melalui pelatihan keterampilan. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil selama masa pemerintahan Jokowi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Melalui berbagai program ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dan mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan di dunia yang semakin cepat. Berikutnya yang keempat adalah reformasi politik. Presiden Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 bersama Wakil Presiden Yusuf Kala membawa agenda reformasi politik dengan fokus pada pemerintahan bersih, desentralisasi, dan demokrasi. Di tengah polarisasi pasca Pilpres 2014, Jokowi berhasil menciptakan stabilitas dengan merangkul oposisi. Berikutnya adalah arah kebijakannya. Reformasi politik Jokowi mencakup penguatan demokrasi dengan penegakan pemilu transparan, kebebasan berpendapat, dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik serta pemberantasan korupsi. Ia juga memperkuat desentralisasi melalui implementasi dana desa dan otonomi daerah. Untuk kebijakan pentingnya, kebijakan utamanya meliputi Pilkada serentak 2015 untuk efisiensi demokrasi, alokasi dana desa mencapai 257 triliun rupiah untuk pembangunan lokal, revisi undang-undang pemilu guna menyederhanakan sistem politik, serta merangkul partai oposisi ke dalam koalisi demi kestabilan politik. Tantangan yang dihadapi Presiden Jokowi adalah polarisasi politik, tuduhan pelemahan KPK akibat revisi Undang-Undang KPK, korupsi di tingkat daerah meskipun dana desa diperkuat, dan dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam beberapa kebijakan. Hasil reformasi adalah berhasil menciptakan stabilitas politik melalui koalisi besar, meningkatkan pembangunan desa dan dengan dana desa, serta menjaga demokrasi melalui pemilu serentak. Meskipun tantangan seperti hoaks dan ujaran kebencian meningkat. Yang dapat disimpulkan adalah Jokowi berhasil mendorong reformasi politik dengan memperkuat demokrasi, desentralisasi, dan tata kelola pemerintahan. Meski menghadapi tantangan, pencapaian seperti stabilitas politik, pembangunan desa, dan pilkada serentak menjadi keberhasilan penting di era ini. Selanjutnya ada reformasi hukum. Yang pertama ada penguatan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada masa Jokowi, ada fokus yang kuat untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi. Jokowi mendukung independensi lembaga ini. Meskipun sempat ada ketegangan antara KPK dan Polri, terutama soal konflik internal dan penyelidikan kasus besar. Yang kedua ada perbaikan layanan hukum. Jokowi juga mendeklarasikan komitmennya untuk memperbaiki sistem peradilan seperti melalui pendidikan Mahkamah Konstitusi yang lebih independen dan transparan. Dan yang ketiga ada undang-undang terbaru. Pemerintah Jokowi sempat mengajukan beberapa RUU yang kontroversial, seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap dapat meningkatkan investasi, tetapi juga mendapat kritik karena potensi merugikan pekerja dan lingkungan hidup. Walaupun lebih banyak berdampak pada sektor ekonomi, UU ini menyentuh banyak aspek hukum dan pemerintahannya. Selanjutnya ada reformasi militer. Yang pertama ada kebijakan keamanan nasional. Dalam hal kebijakan keamanan, pemerintahan Jokowi melanjutkan beberapa kebijakan terkait dengan pengamanan kawasan yang masih berpotensi lawan konflik, seperti Papua.
Meskipun ada beberapa upaya diplomatik, di sisi lain pendekatan yang dilakukan seringkali menggunakan operasi militer. Yang kedua ada penyelesaian konflik dan keamanan. Ada pula upaya untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok separatis di Papua dengan pendekatan lebih inklusif dan pembangunan ekonomi yang merata. Meskipun penggunaan militer tetap menjadi bagian dari strategi pengendalian keamanan. Selanjutnya ada TNI Polri dan reformasi keamanan. Dalam hal hubungan TNI dan Polri, era Jokowi mengedepankan upaya pemisahan tugas yang lebih jelas antara kedua institusi. Meskipun dalam praktiknya kerjasama TNI dan Polri masih terjalin erat, apalagi dalam menghadapi ancaman terorisme dan bencana. Meskipun ada upaya reformasi di bidang hukum dan militer, banyak pihak yang merasa bahwa tantangan besar dalam implementasi dan dampak yang dihasilkan. Sebagai kalangan menganggap bahwa reformasi hukum belum cukup optimal untuk menciptakan keadilan dan pemerintahan yang bersih. Sementara reformasi militer juga sering dikritik karena masih terkesan tradisional dan belum cukup mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya ada pers dan jurnalistik pada era reformasi Jokowi yang pertama pada tahun 2014 hingga 2019. Dinamika kebebasan pers dan media di Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam perkembangan. Berikutnya adalah gambaran kebebasan pers pada masa itu. Yang pertama ada kemajuan dalam digitalisasi media. Pemerintahan Jokowi periode pertama bertepatan dengan lonjakan penggunaan internet dan media digital di Indonesia. Banyak media konvensional mulai bertransformasi menjadi platform digital. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi dan berita, tapi juga memunculkan tantangan baru terkait hoax dan misinformasi. Yang kedua ada tantangan pers dalam menyampaikan pendapatnya. Tekanan pada jurnalis. Beberapa kasus menunjukkan adanya tekanan terhadap jurnalis, terutama ketika melaporkan isu-isu negatif seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik di Papua. Kemudian ada kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Indonesia yang biasa disingkat dengan AJI mencatat jumlah kasus kekerasan fisik dan intimidasi terhadap jurnalis. Beberapa kasus tidak diselesaikan secara tuntas. Hal tersebut bergantung pada ketajaman hukum di Indonesia. Selanjutnya ada pembatasan di Papua. Wartawan asing mengalami kesulitan mendapat akses untuk meliput di Papua yang menjadi sorotan komunitas internasional. Yang ketiga ada hoax dan polarisasi media. Hoax atau berita palsu menjadi masalah besar, terutama selama pemilu pada 2019. Media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda, menciptakan polarisasi di masyarakat. Pemerintah merespon dengan meningkatkan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital. Tetapi langkah ini juga memunculkan kritik bahwa kebijakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Yang keempat ada pengesahan Undang-Undang ITE. Meski Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE telah ada sejak 2008, penerapannya meningkat tajam selama era Jokowi. Pasal-pasal seperti pencemaran nama baik sering digunakan untuk melaporkan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima ada komitmen Jokowi pada kebebasan pers. Presiden Jokowi berjanji untuk melindungi kebebasan pers dan memperbaiki ekosistem media, namun implementasinya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Yang keenam ada hubungan media dengan pemerintah. Hubungan antara media dan pemerintah relatif baik secara umum, tetapi ada kritik dari beberapa kelompok yang menilai media cenderung menjadi terlalu lunak terhadap pemerintah karena dominasi kelompok pemilik media besar yang mendukung Jokowi. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa Jokowi periode pertama, kebebasan pers dan jurnalistik di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari tekanan terhadap jurnalis hingga ancaman disinformasi di era digital. Meski ada kemajuan dalam akses informasi dan perkembangan media digital, beberapa kebijakan dan praktik dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Bapak disebut sebagai capres setengah dewa? Apa? Maksudnya apa? Ya kan berdasarkan angka-angka di survei itu, Pak. Angka-angka apa? Oh, saya manusia biasa makan nasi. Tapi bagaimana jika itu anunya itu.
Sekian presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penginjang. Makasih Bukar TV itu kan. Assalamualaikum. Mama. Assalamualaikum. Clara. Ya cu. Wah, aku lho. Yo. Sing jelaskan apa engko sih Dane? Sing jelaskan apa engko? Terus kowe kok 5 Dari jelaskan apa Presiden Joko Widodo pada dihapus ya, Bu? Ben.